kata kakimu Tuhan, bila aku berkatu aku dengan kasih, segarkanlah jiwaku. Padaku roh Tuhan, sucikanlah hatiku. Tolonglah aku bersaksi, Engkau penebusku. Shalom, salam sejahtera buat kita semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun kita berada saat ini, satu kesempatan lagi kita masih dapat mengadakan satu persekutuan di dalam kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita belajar, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Di saat kami mendengarkan suara Tuhan melalui firman-Mu, urapi kami dan apa kata Tuhan, kami mau Tuhan mengabulkan segala permohonan doa kami. Dalam nama Yesus, kita sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih lagu pujian yang sudah dibawakan. Dan saat ini kita akan belajar yaitu harus hidup di dalam kasih. Bagaimana seseorang mau hidup di dalam kasih? Rasul Paulus dalam bukunya 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar. Kasih itu baik hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri. Dan tidak sombong. Ada 3 kalimat yang saya mau sampaikan. Bagaimana menunjukkan kasih. Yang pertama, salah satu cara menunjukkan kasih itu adalah dengan kesabaran. Sangat sulit manusia itu harus menjadi orang sabar. Yang kedua, kasih sejati digambarkan di dalam Alkitab sebagai pengorbanan diri, mengenyampingkan keinginan pribadi kita dan berusaha meneladani Kristus. Yang ketiga, dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih. Saudara sekalian, Bapak Ibu yang terberkati oleh Tuhan. Hidup dalam kasih itu adalah sebuah perintah. Dan itu hanyalah perintah darinya, dari Tuhan. Sebagaimana yang sudah dibacakan, saya akan ulangi dalam 2 Yohanes 1 ayat 6 dan 7. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih
sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengakui bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Kasih itu yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Karena apa? Karena Bapa telah mengasihi kita, saudara dan saya, oleh iman kepada Kristus yang diam di hati kita, supaya kita berakar serta berdasar di dalam. Ibrani 10 ayat 24. Marilah kita saling memperhatikan supaya kita mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Bukti dari kasih itu adalah saling memperhatikan, saling mendorong di dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Seseorang menunjukkan kasih kepada orang lain, memberikan motivasi. Efesus 3 ayat 17. Sehingga oleh imanmu Kristus diam dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Saudara sekalian, kasih itu yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Karena apa? Untuk menjadi orang bijaksana, ia harus bersabar dan besar pengertiannya. Karena orang yang sabar melebihi seorang pahlawan sebab berakal budi. Raja Salomo menuliskan dalam Amsal 14 ayat 17. Siapa lekas naik darah, berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana, dia harus bersabar. Saya sangat salut dan bangga bagi seorang ibu atau ibu-ibu pada umumnya. Mereka kalau sudah bersabar, pasti mengeluskan dada. Oma-oma ataupun orang yang sudah lebih tua lanjut usia, mereka memiliki kesabaran yang lebih tinggi. Anaknya yang kurang baik, bisa jadi mereka melakukan hal-hal yang kurang benar. Orang tua itu harus menasihati dan dia harus mengelus dadanya. Menunjukkan kesabaran yang dimiliki oleh orang tersebut. Lebih lanjut dikatakan ayat 29 kitab Amsal pasal 14, Raja Salomo mengatakan, orang yang sabar besar pengertiannya. Tetapi siapa yang cepat marah membesarkan kebodohan. Memang dalam kehidupan manusia sekarang ini bisa saja diuji kesabaran kita dengan pancingan orang lain. Orang lain membuat kita harus emosi, tidak sabar lagi. Dan memang itu yang harus dihadapi oleh banyak orang. Tinggal tergantung orang itu ya mau menerima kesabaran. Dan pelajaran penting buat kita bisa saja kita yang mengundang, kita penyebab emosi orang tersebut, kita harus belajar.
untuk dapat mengendalikan diri, supaya orang lain tidak terpancing dengan kehidupan kita. Terkadang yang lebih fatal kesalahan adalah menyingkapi sebuah emosi dari orang lain, menyingkapi kita harus lebih sabar dalam menghadapi hal tersebut. Amsal 16 ayat 32, orang yang sabar pasti melebihi seorang pahlawan. Dia bisa menguasai dirinya, melebihi kota, melebihi orang yang merebut kota. Kasih itu sabar, baik hati. Ia tidak cemburu, memegahkan diri, dan tidak sombong. Seringkali orang yang tidak memiliki apa-apa pun, mereka bisa saja sombong. Sombong dengan sesuatu yang tidak ada padanya. Bagaimana seseorang yang tidak memiliki apa-apa dia sombong? Mungkin jarang kita dapati, jumpai orang tersebut. Contoh orang yang tidak apa-apa tapi sombong. Contohnya adalah orang itu tidak ada yang diharapkan. Jangankan sesuatu barang, untuk hidupnya saja pun dia susah. Lalu dia menyombongkan dirinya dengan membuat bahwa tidak memperdulikan apa yang orang lain harapkan daripadanya. Itu juga merupakan kesombongan. Makanya orang langsung memberikan respon, wah sudah tidak punya apa-apa, sombong lagi. Namun pelajaran ini menyampaikan kepada kita bahwa kalau kita memiliki kasih, kita harus sabar, baik hati. Jangan cemburu melihat orang lain melebihi kita. Jangan memegahkan diri. Kalau ada sesuatu pada kita, orang itu tidak punya seperti saya. Tidak perlu. Dan tidak perlu menyombongkan hal tersebut. Tuhan itu adalah kasih dan panjang sabar. Dan ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan dia. Maka lakukanlah segala pekerjaan kita dalam kasih karunia Tuhan yang menyertai. Ada sebuah tulisan, kita harus hidup dalam kasih serta kuasa Roh Kuduslah yang memberikan hasil kepadamu. Tulisannya seperti ini. Kuasa Roh Kuduslah yang memberikan hasil kepadamu dan panggilanmu. Rendahkanlah dirimu di hadapan Allah agar dalam kekuatannya engkau boleh bangkit ke standar yang lebih tinggi. Dalam buku manuskrip 20 tahun 1905. Sebagai kesimpulan renungan ini ataupun pelajaran ini. Mazmur 145 ayat yang ke-8. Tuhan itu pengasih dan panjang sabar, penyayang dan besar kasih setianya kepada kita. Lakukanlah segala pekerjaan dalam kasih. Karena kasih itu sabar, kasih itu baik hati,
Dia tidak cemburu dan tidak sombong. Inilah kasih itu, bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Tuhan Yesus memberkati kita melalui firman yang kita sudah mendengarkan. Saudara mau untuk menjadi orang yang penuh kesabaran? Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang ada dalam surga, hati kami dikuatkan ya Tuhan, oleh karena firman-Mu yang menegur kami, untuk kami membuktikan bahwa kami memiliki kasih. Kesabaran sangat penting dalam kehidupan. Diberkatilah setiap umat yang mendengarkan firman-Mu saat ini. Diberkatilah mereka di dalam segala sesuatu apa yang mereka harapkan, impikan, dan cita-citakan. Berikanlah itu Tuhan berdasarkan kehendak Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.